Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ketika seseorang sudah memiliki tujuan, maka halangan berikutnya adalah dia mengatasi yang namanya distraksi. Distraksi adalah segala sesuatu yang membuat teman-teman sekalian tidak bisa fokus pada apa yang ingin diraih. Sebagaimana ketika teman-teman mendengarkan suara saya, ada banyak sekali suara-suara yang menjadi distraksi di sini, dan itu menghalangi teman-teman sekalian untuk fokus pada tujuan yang utama. Begitu pula ketika kita peduli dengan permasalahan Palestina, peduli pada permasalahan Baitul Maqdis, terutama pada saudara-saudara kita yang sekarang sedang terjajah dan sedang dibantai di Gaza. Maka tujuan kita adalah membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi tentu saja ketika kita sudah berfokus pada tujuan, mulai muncul yang namanya distraksi atau segala sesuatu yang mengalihkan kita daripada tujuan-tujuan yang kita tuju itu. Dan distraksi ini teman-teman sekalian hanya ada pada orang-orang yang sudah berazam pada tujuan, dan tidak pernah ada pada orang-orang yang belum punya tujuan. Kenapa? Karena orang-orang yang belum punya tujuan senantiasa akan terdistraksi. Tapi orang-orang yang punya tujuan akan muncul distraksi yang akan menghalangi dia untuk mencapai tujuannya itu. Misal, kalau kita lihat pada orang-orang yang memperhatikan permasalahan Palestina atau memperhatikan permasalahan Baitul Maqdis, maka distraksi yang muncul adalah bagaimana mempertahankan ukhuwah, bagaimana mempertahankan persatuan. Maka muncullah distraksi-distraksi untuk melemahkan perjuangan orang-orang yang peduli pada Palestina. Munculnya bisa jadi dari mana saja, tapi pada intinya distraksi itu bertujuan untuk melemahkan barisan orang-orang yang peduli pada Palestina, membuat pertengkaran, membuat perbedaan pendapat, membuat perdebatan, sehingga melemahkan dan membuat izah orang-orang yang memperjuangkan Baitul Maqdis atau Palestina menjadi sangat lemah. Distraksi-distraksi ini juga muncul ketika kita lihat misalnya ketika terjadi serangan Iran terhadap Israel. Maka ada orang yang menyikapi dengan cara ekstrim, ada orang yang menyikapi dengan cara tidak peduli. Namun bagi kita, apapun yang menjadi pendapat kita, tentu saja pendapat itu boleh-boleh saja. Maka kita sudah tahu di dalam Islam, ketika kita memiliki satu pendapat dan pendapat itu berdasarkan atas pendapat Islam, maka pendapat itu bukan pendapat yang salah, tapi pendapat yang bisa dipakai. Maka kalau ada orang yang menyatakan kepada kita, hati-hati, bisa jadi ada udang di balik batu, dan itu adalah pendapat Islami, maka itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Tentu saja ketika ada juga pendapat yang mengatakan nggak apa-apa, yang penting Israel disibukkan dengan serangan daripada Iran sehingga bisa melemahkan atau bisa mengalihkan serangan mereka pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, itu pun juga boleh saja. Atau ada yang mengatakan bodoh amat, gua nggak peduli, yang penting gua senang ketika ada orang yang nyerang Israel, itu pun juga boleh-boleh saja. Karena semua pendapat yang berdasarkan pendapat Islami tentu saja boleh kita terima. Tapi yang penting adalah teman-teman sekalian, persatuan itu tidak boleh hilang, persatuan itu tidak boleh luntur, persatuan itu tidak boleh terkompromisasi. Artinya ketika kita berbicara tentang perjuangan, maka perjuangan itu mengharuskan memang berada di atas jalan kebenaran. Meskipun pembelaan dan kecenderungan itu tidak harus berdasarkan kebenaran, cuma bisa berdasarkan kebaikan misalnya. Maka kita tentu saja tetap respect ketika ada kaum LGBT, ada orang-orang yang bukan muslim, bahkan ada orang-orang yang selama ini menentang dakwah, tiba-tiba mereka berpihak kepada Palestina dan mendukung Palestina, tentu saja kita respect. Tapi ketika itu berkaitan dengan kebangkitan, berkaitan dengan perjuangan dan pembebasan Masjidil Aqsa, maka tentu saja itu pasti harus berlandaskan jalan sunnah atau jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan oleh Umar bin Khattab, dan dicontohkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi serta pejuang-pejuang Islam sebelum kita, dan kita yakin itu adalah sebuah cara yang terbaik. Maka kita ulangi lagi teman-teman sekalian, pendapat apapun boleh ada dalam menyikapi kejadian-kejadian ataupun fakta apapun, tapi yang penting kita tetap harus menjaga persatuan di antara umat, karena kita tahu bahwasannya orang-orang ketika dia memandang permasalahan Palestina dan mereka mempelajari, mereka tahu persis bahwasanya yang diperlukan oleh umat pada saat ini, yang menjadi solusi bagi pembebasan Masjidil Aqsa adalah persatuan umat. Maka persatuan inilah yang menjadi titik target yang diinginkan dirusak oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka mereka akan melakukan apapun untuk membuat kaum muslimin terpecah belah, membuat orang-orang yang selama ini sudah terikat erat dalam satu pikiran, dalam satu niatan untuk pembebasan Baitul Maqdis, ini berusaha untuk dipecah dan berusaha untuk dicerai beraikan. Maka mereka melakukan apapun untuk itu. Karena itulah teman-teman sekalian,
Penjagaan terhadap persatuan ini sangat penting sekali dan bahkan menjadi syarat utama bagi perjuangan selanjutnya. Maka diperlukan bagi kita untuk benar-benar husnudzon dengan orang-orang yang selama ini memperjuangkan Baitul Maqdis, husnudzon dengan ulama-ulama, husnudzon dengan guru-guru kita. Meskipun tentu saja mereka bisa jadi berbeda pendapat dengan penyikapannya terhadap penyerangan Iran. Mereka bisa jadi berbeda pendapat tentang penyikapan terhadap boykot. Mereka bisa jadi berbeda pendapat dengan penyikapan terhadap berbagai hal. Tapi selama mereka menginginkan pembebasan Baitul Maqdis dan mereka memiliki dalil, maka insya Allah mereka adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Kita memerlukan persatuan, kita memerlukan ukhuwah lebih daripada yang lain pada saat ini. Karena itulah yang benar-benar kurang pada kaum muslimin pada saat ini. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika kita menyaksikan semua itu, banyak orang yang kadang-kadang kita lihat juga nyinyir. Mereka misalnya meniupkan distraksi lagi. Misalnya tadi distraksi dengan perbedaan pendapat. Ada lagi distraksi dengan kata-kata seperti ini. Lah kalau memang lu hebat, lu pergi ke sana aja. Lu kemudian perang aja di sana. Ini juga sebuah distraksi yang tidak perlu untuk kita ambil pusing. Tidak perlu kita anggap serius. Mengapa? Karena kata-kata seperti ini justru menandakan kelemahan dan kerendahan tingkat berpikir. Karena teman-teman sekalian, semua orang tidak harus berbuat yang sama. Orang main bola aja punya posisi masing-masing. Ada yang penyerang, ada yang pemain tengah, ada yang pemain belakang, ada yang kiper. Dan setiap posisi-posisi itu akan menentukan seperti apa indikasi keberhasilan dalam permainannya. Maka seorang penyerang misalnya akan dilihat keberhasilan permainannya daripada berapa gol yang dia cetak. Seorang pemain tengah akan dinilai keberhasilannya bukan dengan gol, tapi mungkin dengan operan-operan, passing-passing kunci yang mereka buat. Seorang pemain belakang tentunya bukan dinilai daripada berapa yang mereka selamatkan gawangnya daripada ancaman lawan, tapi mereka dinilai daripada tackle-nya, mereka dinilai daripada berapa intercept-nya, mereka dinilai daripada berapa kali menggagalkan peluang lawan. Dan tentu saja kiper tidak dipertanggungjawabkan untuk mencetak gol, tapi melakukan sebuah save, melakukan sebuah clean sheet dan seterusnya. Artinya setiap bagian punya tugas masing-masing. Maka tugas tentara adalah berperang. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang menjadi ilmu dan apa yang menjadi supply dan support. Karena teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang tugas, maka tugas orang pastinya berbeda-beda. Makanya Profesor Al-Awaisi menyampaikan dalam kitabnya setelah diteliti secara ilmiah selama hampir lebih daripada 40 tahun, maka beliau menyampaikan bahwasanya tugas atau tanggung jawab konkret masing-masing itu tergantung circle-circle-nya. Jadi circle 1 konkretnya tugasnya berbeda dengan yang ada pada circle 2. Yang ada di circle 2 beda tentang yang ada di circle ketiga. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia berada pada circle yang paling luar. Artinya beliau menyampaikan dalam bukunya, circle Indonesia itu konkret yang paling luar biasa adalah support and supply. Artinya kalau kita berkata, apa tugas kita yang paling konkret, yang benar-benar berkontribusi, yang benar-benar berhubungan dengan pembebasan Baitul Maqdis atau pembebasan Masjidil Aqsa, maka yang paling konkret pada saat ini bagi orang-orang Indonesia adalah belajar, adalah memahami ilmu, adalah makrifat kepada apa yang terjadi di sana. Karena dengan ilmu inilah distraksi bisa untuk dihilangkan. Teman-teman sekalian, menarik bahwasanya setan pun punya narasi yang sama. Setan punya narasi distraksi. Dia punya narasi misinformasi, yaitu adalah mengalihkan kita pada tujuan yang awal. Awalnya kita sudah bersatu, awalnya kemudian kita sudah benar-benar bareng, lantas kemudian dipecah belah oleh isu-isu ini, dipecah belah oleh distraksi-distraksi. Bagaimana caranya agar distraksi ini tidak mengganggu perjuangan kita, tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kita? Maka itulah gunanya ilmu. Maka teman-teman sekalian, hal yang paling, sekali lagi, hal yang paling kontributif dan hal yang paling konkret yang dilakukan pada orang-orang Indonesia, yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia bukan pergi ke sana untuk berperang, tapi berilmu dan kemudian makrifat, lalu membangkitkan umat sesegera mungkin. Karena circle kita adalah circle supply and support, adalah mensuplai informasi-informasi, mensupport dengan apapun yang ada pada kita, berupa harta, berupa kemudian barang, berupa kemudian skill, berupa kemudian ilmu. Karena itu yang tidak bisa mereka lakukan. Sementara circle pertama, pejuang-pejuang di sana, mereka berkorban darah dan nyawa, maka kita tidak melakukan seperti itu, tapi kita melakukan supply and support, berusaha menyatukan kaum muslimin. Seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, yang diperlukan pada umat ini, yang tidak ada pada umat ini adalah persatuan.
Ketika persatuan itu mewujud pada umat, maka Baitul Maqdis tidak pernah dijajah. Baitul Maqdis tidak pernah kehilangan izahnya. Tapi begitu begitu persatuan itu hilang, begitu ukhuwah di antara umat itu hilang, begitu kesadaran umat bahwa mereka adalah umat yang satu itu hilang, maka mereka mulai dijadikan bulan-bulanan. Maka mereka seolah-olah terpecah belah. Maka serangan terhadap Gaza itu seolah-olah bukan serangan terhadap mereka. Maka kaum muslimin di mana-mana, satu negara dengan satu negara yang lain berpecah. Ini karena persatuan. Maka tugas orang-orang Indonesia sederhana. Mereka belajar, mereka berilmu tentang Baitul Maqdis, mengetahui tentang permasalahan Baitul Maqdis, mencoba untuk membangkitkan umat, mencoba untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh umat sehingga mereka punya awareness yang sama, kesadaran yang sama untuk bersatu, dan ini yang akan menjadi solusi total. Dengan persatuan inilah maka akan dikerahkan tentara-tentara yang memang dilatih untuk berperang. Bukan kemudian orang-orang seperti kita dikatakan, kenapa kamu nggak berperang aja? Inilah kesalahan, kerendahan, dan kemudian kemalasan berpikir. Karena setiap orang punya posisinya masing-masing. Sama seperti ketika ada orang mengatakan ketika kita mengkritik misalnya pemain bola, lu aja yang main bola. Loh, kita itu justru sudah bayar nonton, ya tugas kita adalah mengomentari. Karena memang tugas pemain bola ya bermain bola, tugas orang yang nonton ya nonton dan berkomentar. Maka tugas kita yang ada di Indonesia ya kita mencari tahu sesuatu yang nggak bisa mereka lakukan. Apa itu? Mempelajari, berilmu, mengajak orang-orang untuk bareng-bareng. Maka dengan itu bisa terjawab tuh pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Arab Saudi diem aja? Kenapa Turki diem aja? Kenapa Mesir diem aja? Kenapa Yordan diem aja? Dan malah kemudian mereka seolah-olah membantu dalam tanda kutip Israel dengan menyerahkan wilayah udara mereka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semua ini justru harus dijawab oleh orang-orang Indonesia. Karena mereka yang punya waktu, mereka yang punya ruang untuk belajar, berilmu, bermakrifat, lalu kemudian mengetahui tentang Baitul Maqdis, dan kita yakin bahwasanya Allah memilih kita tinggal di tempat yang jauh, bukan tinggal di tempat yang dekat, untuk melakukan tugas-tugas yang berbeda dengan mereka yang tinggal di tempat yang dekat. Dan andai kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran kita, pengilmuan kita, lalu kemudian kita bisa mengajak seluruh kaum muslimin untuk bisa bersatu dalam satu pemikiran, bahwasanya mereka adalah umat yang satu, bahwa mereka adalah umat yang padu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Allah akan menetapkan kita, orang-orang yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia, di timur jauh, untuk menjadi orang-orang yang berkontribusi secara langsung untuk pembebasan Baitul Maqdis. Jadi teman-teman, pesan saya pada kali ini adalah sederhana, bahwasanya hal yang paling diperlukan oleh orang-orang Indonesia pada zaman sekarang adalah mereka tetap pada perjuangan, fokus pada Baitul Maqdis, dan jaga persatuan. Jangan pernah ke distract, jangan pernah kita justru ikut-ikutan untuk memusuhi saudara-saudara kita sesama muslim yang justru selama ini kita bareng-bareng untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Ayo tetap berlegowo, ayo tetap untuk bertenggang rasa. Kita untuk bertoleransi dalam pendapat-pendapat. Memang mungkin kita tidak pendapatnya satu, tapi yakinlah kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis itu adalah kesatuan yang Allah tanamkan pada diri kita. Jangan sampai antara aktivis yang satu dengan aktivis yang lain mereka saling membenci atau mereka saling kemudian ribut di sosial media. Sehingga ketika kita sudah padu teman-teman sekalian, kita sudah bisa tahu, andaikan ada orang-orang yang berusaha merusak persatuan, maka kita sudah tahu pasti mereka bukan bagian daripada kita. Pasti mereka hanya orang-orang yang disusupkan untuk kemudian merusak persatuan kaum muslimin. Karena kita tahu bahwa orang-orang muslim yang mereka berjuang untuk Palestina, mereka tidak pernah akan ke-distract oleh sesuatu yang memecah belah mereka. Dan mereka tetap menghormati ulama-ulama, tetap akan menghormati ustadz-ustadz yang selama ini menjaga, membimbing, dan mengajar kepada mereka. Dan teman-teman sekalian, ini justru yang kita perlukan. Karena kalau selama ini kita bisa melebarkan sebuah solidaritas sampai ke bagian kemanusiaan, apalagi solidaritas agama, ini mesti lebih kuat daripada solidaritas kemanusiaan. Kalau kita bisa menerima orang-orang misalnya yang dulunya tidak seidi dengan kita, yang mungkin masih bermaksiat, yang mungkin mereka dulunya memerangi Islam, tapi karena solidaritas masalah Palestina, hanya karena masalah kemanusiaan, ikatan kemanusiaan, kita bisa bersatu. Apatah lagi kita bersatu dalam ikatan ukhuwah atau ikatan keislaman. Ini yang diperlukan. Hati-hati, jangan sampai ke distract, fokus tetap pada Palestina. Ayo kita gencarkan semua perjuangan-perjuangan kita di sosial media. Pelajari, lalu kemudian pelajari lagi, pahami, lalu kemudian kita sebarkan. Tetap kemudian kita boykot
segala sesuatu yang memang mendukung perekonomian Israel. Dan kita yakin bahwasanya sekecil apapun perbuatan kita, Allah tidak melihat itu semua. Allah yang membebaskan Baitul Maqdis, bukan kita. Allah yang mengizinkan kita untuk nanti sholat di Masjidil Aqsa, bukan usaha kita. Tapi yang kita yakini adalah usaha-usaha kita itu, meskipun kecil, adalah bagian cara Allah untuk meridhoi kita dalam perjuangan kita. Dan kalau cara-cara kecil itu saja Allah ridho kepada kita, apalagi ketika kita menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin. Jangan ke distract, tetap bersatu di antara para guardian of Baitul Maqdis, para penjaga Baitul Maqdis, tetap bersatu, tetap kemudian kita bersemangat, dan jangan sampai kita lewatkan bahwasanya jangan sampai 7 Oktober itu menjadi sia-sia. Ayo bareng-bareng, justru itulah menjadi kekuatan yang tidak akan pernah gagal, dan itulah yang menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.